Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini ya Bapa, kami akan melihat, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti ya Bapa. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu ya Bapa, supaya kami mengerti akan firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada Minggu 30 Maret 2025 berjudul Siapa yang membaca hendaklah ia mengerti. Berjalanlah ke toko buku Kristen dan telusuri judul-judul tentang nubuatan Alkitab. Anda akan segera menemukan bahwa ada berbagai pandangan dan interpretasi yang membingungkan. Dan mungkin tergoda untuk percaya bahwa tidak ada yang benar-benar dapat memahami apa yang kitab-kitab seperti Wahyu katakan. Misalnya, seorang penulis mengatakan antikristus hanyalah sebuah metafora. Yang lain mengatakan dia masih akan datang di masa depan. Dan yang lain mengatakan bahwa dia merujuk pada sesuatu atau seseorang di zaman kekaisaran Romawi kafir. Seperti yang dikatakan seorang pengkhotbah tua, mungkin Alkitab itu seperti biola tua. Anda dapat memainkan nada apapun yang Anda suka, namun Alkitab sendiri tidak menyarankan hal seperti itu. Sebaliknya, itu mengundang kita untuk membaca dengan asumsi bahwa Tuhan tidak berbicara dengan sia-sia. Dan bahwa kita dapat mengetahui kebenaran dari apa yang Dia katakan melalui firman-Nya. Bacalah Matius 24 ayat 15, Wahyu 1 ayat 3, Matius 11 ayat 29, dan Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Dalam Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dalam Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang disarankan ayat-ayat ini tentang maksud Tuhan untuk membuat dirinya dipahami? Banyak universitas menawarkan kursus tentang Alkitab sebagai literatur atau yang serupa. Bagi orang percaya sangat mengherankan untuk mengikuti kuliah yang tak terhitung jumlahnya. Hanya untuk mengetahui bahwa sang profesor membaca Alkitab dengan cara yang sama seperti seseorang membaca mitologi kekafiran. Idenya adalah bahwa mungkin ada setitik kebenaran moral dan dalam cerita-cerita itu. Tetapi seseorang dapat membuat dari cerita-cerita itu apapun yang dia inginkan. Bagi para guru-guru ini, gagasan bahwa buku ini diilhami oleh Tuhan adalah hal yang ditertawakan. Jadi, si pengajar membaca Alkitab tetapi tidak mendengar suara Tuhan berbicara. Yang lain sampai pada kesimpulan yang jelas bertentangan dengan perkabaran Alkitab tanpa berserah diri kepada Tuhan. Dan tanpa hati yang terbuka untuk mempelajari kebenaran. Mereka yang membaca Alkitab kemungkinan besar tidak akan kehilangan pekabarannya, tetapi juga salah memahami karakter Allah yang pengasih dan kudus yang diungkapkan dalam halaman-halamannya. Ini bisa lebih mudah dilakukan daripada yang disadari banyak orang.
Itulah sebabnya hanya membaca Alkitab bisa menjadi menyakitkan. Jika tanpa sarana yang tepat dan yang paling penting, sikap yang benar di bawah bimbingan Roh Kudus, seseorang yang dikenal tidak salah ditemukan sedang membaca Alkitab. Ketika ditanya, apakah yang dia lakukan? Dia menjawab, mencari celah. Mencari celah? Mengapa itu adalah sikap yang sangat salah saat membaca firman Tuhan? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat memimpin kami ya Bapa, tentang di mana kami harus membaca firman-Mu dengan penuh kekusyukan, dengan penuh iman dan dengan penuh hikmat ya Bapa, supaya kami mempelajari firman-Mu dengan hal-hal yang baik dan tentunya untuk mencari hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang membuat iman kami malah semakin goyah ya Bapa. Dan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dalam segala hal yang kami lakukan ya Bapa, dan berkati juga pemirsa yang sudah menonton, kiranya mereka dapat melakukan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, dalam putra-Mu Yesus Kristus selamat kami berdoa. Amin.